Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada rekan-rekan semua, teman-teman semua. Hari ini kita akan coba membahas kali ini ya, kita akan membahas bagaimana membuat Google Form ya. Dengan beberapa materi. Yang pertama nanti bagaimana mengimport pertanyaan dari form yang lain. Yang kedua membuat segmentasi atau membuat bagian-bagian ya yang mengarahkan ke bagian yang lain ya. Jadi membuat satu bagian diarahkan ke bagian yang lain, dan yang ketiga nanti adalah membuat token atau password. Oke, di sini kita sudah menyiapkan sebuah form. Kebetulan kita sedang akan mengadakan PAT dan PTS. Nah, ini ada salah satu Google Form yang telah dibuat oleh salah satu guru. Kita akan mengimport, memasukkan identitas ya. Di sini identitasnya masih cuma nama kelas, nomor absen. Kita akan coba masukkan pertanyaan dari form yang lain. Ya, pertanyaan itu berisi nanti berupa kelas, nomor, dan password ya. Sekarang bagaimana cara mengimport ya, bagaimana cara mengimport bagian atau pertanyaan dari form lain ya. Letakkan dulu pertama kursornya di bagian yang paling atas, yang dimana kita menginginkan bagian bawahnya nanti berisi pertanyaan atau bagian yang kita inginkan. Oke. Nah, caranya adalah klik bagian pertama, terus kita pilih, arahkan ke sini sebelah kanan, klik icon import pertanyaan ya, klik icon import pertanyaan. Nanti akan muncul beberapa nama file yang ingin kita import pertanyaannya ya. Akan kita pilih di sini soal PAT PKN ini ya, misalkan kita klik 2 kali. Nah, ini di sini akan muncul ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di file di sini, file PAT PKN. Jadi kita akan mengimport beberapa bagian dan pertanyaan dari form yang sudah kita buat. Dalam hal ini kita ambil dari formnya soal PKN. Nah, bisa kita pilih semua ya. Jadi bisa kita pilih semua pertanyaan bisa kita masukkan itu ya. Tapi tentunya kita tidak akan menggunakan itu karena ini sudah ada pertanyaannya. Jadi kita centang bagian yang tidak kita masukkan. Oke, nah ini. Jadi yang dimasukkan kita centang semua, yang tidak diperlukan tidak usah kita centang ya. Kemudian klik import pertanyaan di sini ya, klik import pertanyaan. Nah, setelah import pertanyaan, nanti pertanyaan akan muncul di bagian bawah sini. Nah, ini kan ada bagian bawah di sini. Nah, di sini ada nomor, nama, kelas, dan seterusnya ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Nah, ini kita hapus, tapi kita tidak bisa langsung menghapus bagian ini ya. Caranya kita pindah dulu. Ini pindahkan ke bagian bawahnya dulu ya. Pindahkan ke bagian bawahnya dulu supaya nanti kita bisa menghapus bagian yang pertama ini, karena untuk menghapus bagian pertama biasanya tidak akan terhapus. Oke, kita pindah ke bagian bawah dulu dan sini. Baru setelah itu kita hapus. Simpan ya, maaf, simpan. Nah, nanti bagian yang kita masukkan tadi dari PKN akan berada di bagian atas. Kemudian bagian yang dibuat oleh guru mapel IPS tadi ya, ini mapel apa ini? IPS ini akan ada di bawahnya. Sekarang kita tinggal pilih bagian hapus ya, karena ini kita tidak akan gunakan. Kita hapus saja bagian ini. Nah, ini cara menghapus bagian. Klik hapus bagian. Nah, ini kita belajar lagi bagaimana cara menghapus bagian atau segmen ya. Oke, kita klik OK untuk menghapus. Oke, bagian ini sudah terhapus ya. Jadi ini seperti yang kita inginkan. Ada judulnya penilaian akhir tahun PAT mata pelajaran. Nah, di sini kita ganti. Tadi kan kita import dari IPS ya, kita ganti dengan
maaf, tadi emot dari PPKN kita ganti dengan IPS. IPS. Nah, kita kasih nama panjang ya, ilmu pengetahuan sosial. Oke, nah sudah selesai ya. Nah, ini kita sudah selesai memasukkan pertanyaan ya. Pertanyaannya berupa kelas, kemudian nama-nama yang telah kita bagi per kelas. Jadi kita bikin segmen per kelasnya masing-masing. Jadi A sampai H. Kemudian kita sudah bikin bagian yang namanya password. Nah, ini ada password 9A dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengarahkan bagaimana ketika kita atau siswa membuka kelas 9A atau memilih kelas 9A, dia akan diarahkan ke nama-nama kelas 9A. Diarahkan ke 9B. Nah, caranya ya. Caranya adalah klik titik 3 di sini. Klik, kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Buka bagian berdasarkan jawaban. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada lanjut ke bagian berikut dan seterusnya. Nah, ini kita isi di sini. Diklik, ya, diklik. Kemudian kita pilih, misalkan ini 9A, masukkan ke kelas 9A. Ya. B berarti lanjut ke 9B. Nah, dan seterusnya ya, sampai 9H. Nah, selanjutnya kalau ini sudah terisi semua, ini sudah terisi semua ya, A, B, C sudah terisi semua, maka kita lanjutkan ke segmen kelasnya. Jadi setelah siswa memilih kelas 9A misalkan, kemudian dia memilih namanya yang ada di sini sudah kita siapkan. Kemudian di sini ada bagian lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini kita lanjutkan ke bagian password ya, bagian password 9A. Nah, seperti itu untuk kelas 9B. Jadi ketika dia memilih kelas 9B, dia akan memilih nama di kelas 9B, kemudian ini lanjut ke bagian berikutnya. Password apa? Password 9B. Nah, begitu seterusnya sampai dengan 9H atau kelas terakhir yang kita miliki. Oke, setelah kita mengarahkan ya, setelah kita mengarahkan siswa menuju ke password, jadi setelah dia memilih kelas, memilih nama, kemudian kita arahkan ke password. Nah, kita bikin tadi bagian ada password 9A, bikin bagian password 9A, kemudian di sini ya, di sini kita pilih validasi data ya. Oke, kita apa namanya? Untuk membuat password, klik di sini ya, klik di sini, kemudian pilih validasi data ya, pilih validasi data, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini pilih teks ya, pilih teks, kemudian ini berisi apa? Nah, berisi kita sudah menyiapkan passwordnya ya, jadi kita siapkan passwordnya, kita masukkan passwordnya. Nah, di bagian sini ada teks kesalahan. Jadi teks ini akan ditampilkan jika peserta atau siswa salah dalam memasukkan password. Jadi kita akan kasih dia respon ya secara otomatis. Nah, misalkan apa? Misalkan maaf, password yang Anda masukkan salah gitu ya. Jadi apabila siswa itu memasukkan password salah, maka akan muncul teks di bawahnya, maaf, password yang Anda masukkan salah. Jika ini tidak diisi, maka ketika dia salah memasukkan password, yang muncul adalah password di sini. Jadi dia akan dimunculkan otomatis. Nah, tentunya kita tidak menginginkan itu, maka di sini harus kita isi ya. Notifikasi atau peringatan jika terjadi kesalahan pemasukan password.
Seperti itu. Dan yang penting-penting lagi di sini adalah wajib diisi ya. Nah, wajib diisi karena kalau tidak wajib diisi bisa dilompati saja. Nah, seperti itu untuk membuat password. Nah, kemudian setelah dia memasukkan password, apa dia diarahkan kemana si siswanya? Diarahkan ke bagian soal. Maka di sini bagian lanjutkan ke bagian ini diisi dengan ke bagian soalnya ya. Nah, di sini bagian soal di nomor 19. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya untuk 9B dan B9C juga sama ya. Nah, seperti itu bagaimana cara untuk membuat segmentasi ya. Maaf, yang pertama adalah import pertanyaan, yang kedua membuat segmentasi mengarahkan siswa ke bagian-bagian yang kita inginkan, dan yang ketiga adalah membuat password. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.